Oke, kita coba kembali berjumpa di sini. Selamat datang adik-adik kami semua di channel YouTube saya, di channel Ruang Para Bintang. Oke, nah kita akan coba kembali membahas tentang informasi terbaru dari Simama Poltekkes 2020. Nah, jadi hal yang sangat baik, hal yang menggembirakan sudah kita peroleh. Nah, jadi informasi ini juga sudah tersebar di grup WA kita di Simama Poltekkes 1, Poltekkes 2, dan ketiga. Nah, jadi bagi adik-adik kami semua yang mengambil di Simama Poltekkes tahun 2020 ini, nah jadi seperti informasi yang disampaikan di beberapa uh, hari yang lalu, bahwasanya pihak Poltekkes akan meluncurkan juknis daripada penilaian portofolio. Nah, jadi kali ini kita lihat di sini sudah muncul yang namanya petunjuk teknis atau juknis daripada seleksi penerimaan mahasiswa baru bersama ya. Nah, jadi atau Simama berbasis portofolio Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan tahun akademik 2020-2021. Nah, jadi oke. Nah, adik-adik kami sekalian, nah banyak yang mungkin masih bertanya dan penuh pertanyaan. Jadi, nah ini kita akan coba kaji lebih dalam. Nah, nanti di pertemuan berikutnya jika ada yang bertanya silakan ditanyakan di kolom komentar nanti karena mungkin tidak semua masih kita jawab. Nah, jadi sesuai dengan juknisnya kita akan coba bahas ya. Kita akan coba bahas satu persatu. Nah, jadi kita langsung melihat apa-apa saja yang sudah diinformasikan di sini ya. Nah, jadi kita langsung ke intinya saja. Karena memang disinilah kita harus pahami. Nah, jadi di sini yang kita lihat adalah di bab 3-nya dulu adik-adik. Di sini ada kuota dan alokasi, kemudian pola seleksi, persyaratan dari calon peserta, komponen penilaian portofolio. Nah, kemudian ada jadwal pelaksanaan Sipenmaru bersama berbasis portofolio ya. Jadi di sini yang menjadi kita amati lebih dalam. Nah, jadi adik-adik bisa dilihat untuk panitia ada di sini dua ya, ada panitia lokal dan panitia nasional. Jadi panitia nasional itulah Simama Poltekkes Kemenkes Go ID ya. Jadi kalau untuk panitia lokal berarti dia untuk panitia atau Poltekkes di berbagai provinsi ya. Oke, nah kita langsung saja lihat. Adik mungkin sudah membacanya juga. Nah, banyak sebenarnya yang perlu kita lihat di sini. Nah, jadi dari panitianya yang bisa dilihat adalah panitia lokal itu dulu ya. Panitia lokal, adik-adik harus pahami tugasnya. Karena ada dua tadi panitianya. Ada panitia lokal, ada panitia nasional. Jadi panitian lokal itu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Sipenmaru ya. Kemudian dia membantu panitia nasional dalam mengumumkan menyebarluaskan informasi tentang Sipenmaru bersama atau Simama Poltekkes berbasis portofolio. Jadi ibaratkan tadi saya katakan Simama website daripada ini Simama Poltekkes ya, Kemenkes Go ID ya. Jadi itu yang menjadi panitia nasionalnya. Kalau panitia lokal itu misalnya Poltekkes Yogyakarta, Poltekkes Medan, Poltekkes Semarang, Poltekkes Solo gitu misalnya gitu ya. Jadi Poltekkes lah. Jadi Poltekkes Sriwijaya mungkin ya. Jadi di sini kita lihat ya. Nah, di sini banyak yang perlu adik-adik pahami ya. Nah, jadi untuk ketentuan seleksi ya, ketentuan seleksinya untuk kuotanya adik-adik bisa lihat yang pertama jumlah alokasi dari calon mahasiswa untuk setiap prodi ditetapkan oleh masing-masing Poltekkes. Jadi Poltekkes yang ada yang mendaftarkan diri ke Simama ya di panitia pusat ya kan.
Jadi mereka menerima ajuan daripada berapa kuota yang diterima, ya kan? Jumlah lokasi maksimal calon mahasiswa untuk setiap pro ditetapkan oleh masing-masing Poltekkes dengan memperhatikan rasio dosen. Nah, itu tidak urusan kita ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah alokasi mahasiswa yang diterima untuk jalur Simama ini harus ingat adik-adik ada sekitar 30% gitu. Nah, jadi 30% dari kuota masing-masing prodi. Ya, berarti dari PMDP kan sudah ada. Berarti nanti ada lagi dari jalur mandiri, ya kan? Nah, jadi ini yang ada 30%. Berarti 30% dari kuotanya gitu. Nah, jadi di sini adik-adik bisa langsung baca lagi di dalam nanti inti-intinya ya. Nah, sekarang kita lihat pola seleksinya. Nah, pola seleksi memang sudah berubah dari jalur tertulis ke jalur penilaian portofolio. Nah, di video saya sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai penilaian portofolio ya. Nah, penilaian portofolio merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan dokumentasi, hasil nilai atau performance kemampuan akademik yang telah dimiliki oleh peserta semasa mengikuti pendidikan SMA atau SMK. Jadi saya katakan di sebelumnya berarti boleh SMK gitu kan, karena memang sudah diakomodir nih. Penyelenggaraan Sipon Maru berbasis portofolio dilaksanakan satu gelombang. Jadi hanya satu gelombang saja. Nah, jadi pendaftarannya kan tanggal 15 terakhir ya, Mei. Panitia nasional dan panitia lokal wajib menyampaikan informasi penyelenggaraan informasi bersama berbasis portofolio. Jadi di sini panitia nasional dan panitia lokal wajib menyampaikan informasi kepada pendaftar, ya kan? Nah, termasuk kepada calon yang termasuk yang memenuhi persyaratan mekanisme seleksi dan pembiayaannya harus disampaikan. Oke, kemudian adik-adik yang lihat di situ juga yang perlu adalah persyaratannya. Nah, persyaratannya sebenarnya ada banyak ya. Yang pertama, yang jelas kita sesuai dengan yang ada di Simama juga sudah ada. Yang pertama itu kan harus dia warga negara Indonesia. Kemudian lulus pendidikan SMA ya, MA atau SMK. Nah, untuk SMK dengan jurusan yang relevan sesuai dengan pilihan prodi dan ditetapkan oleh panitia nasional. Jadi artinya relevan di sini berarti cocok dengan prodi yang dipilih. Itulah. Nah, kemudian ini ada juga masalah usia loh ya, masalah usia. Usia calon maksimal 27 tahun. Jadi 27 tahun. Hati-hati ya. Jadi memang rata-rata sih yang mengikutinya kalau saya cek 2019 ya kan, berarti kita sekitar masih 19, 20 atau 21 gitu. Jadi berarti maksimal 27 ya. Pada awal tahun akademik 2020-2021 berarti maksudnya ini adalah dia berusia 20 tahun pada awal tahun akademik 2020-2021. Jadi tidak boleh masuk mahasiswa yang sudah lewat di tahun 2020 sekitar usia 28 gitu. Jadi nggak boleh. Ya. Jadi di sini kecuali peserta memang dia sudah yang tugas-tugas belajar atau izin belajar dapat dari dinas mungkin ya. Jadi ada juga memang yang usia-usia tua masuk juga. Itu pun karena dia mungkin meningkatkan di bidangnya gitu ya. Jadi ada juga memang yang masuk. Nah, kemudian berbadan sehat, tidak buta warna, tidak mengalami gangguan pendengaran, tidak mengalami gangguan bicara. Ya, ini udah pasti karena ini pun kesehatan kan. Nah, ada juga ketentuan-ketentuan di sini buat adik-adik yang mengambil jurusan prodi keperawatan, kemudian fisioterapi. Nah, jadi di sini dia minimal kalau untuk keperawatan dan fisioterapi itu minimal 155 cm, ya kan? Kemudian itu untuk laki-laki, kalau perempuannya 150. Kalau bidan kalau dia di kebidanan dia 150 untuk perempuan. Jadi ini enggak ada untuk laki-laki ya. Nah, karena bidan. Kemudian ada prodi lainnya ditetapkan oleh panitia sesuai dengan kebutuhan, diumumkan kepada calon peserta Sipon Maru Poltekkes. Nah, jadi dia nanti diinfokan di Poltekkes masing-masing ya. Oke. Nah, berikutnya adalah ini dia. Inilah yang paling menentukan adik-adik ya. Inilah yang paling menentukan sekali dengan pertanyaan-pertanyaan selama ini.
apa-apa saja yang masuk menjadi penilaian dalam penilaian portofolio. Nah, jadi ada enam komponen penilaian portofolio untuk si Mama Poltekkes 2020. Ada 6 ya. Jadi ada 6. Yang pertama itu adalah nilai rata-rata rapor semester 1 sampai 5. Nilai rata-rata rapor semester 1 sampai 5. Nah, nilai rata-ratanya, ya kan, nilai rata-ratanya sudah kalau kita cek berarti itu mulai dari semester 1 sampai 5, berarti kita buat secara ke bawah dengan memasukkan semua nilai-nilainya. Nah, jadi itu bisa kita buat, ya kan. Nah, kemudian di situ bisa kita lihat bobotnya ada sekitar 15. Jadi nilainya di sana 15. Nah, kemudian skala penilaian 0 sampai 100 ya. Kemudian ada rata-rata nilai matematika semester 1. Yang pertama tadi kan rata-rata rapot ya. Kemudian ada untuk matematika semester 1 sampai semester 5. Kemudian rata-rata bahasa Indonesia semester 1 sampai 5. Rata-rata bahasa Inggris semester 1 sampai 5. Kenapa ini? Karena di video sebelumnya juga saya jelaskan, karena SMK, IPS, dan IPA yang bisa dia menjadi satu terakomodir kalau memiliki nilai ini. Nah, pertanyaan banyak yang menyatakan apa? Kalau misalnya dia matematika apa? Kan kalau di IPA kan ada matematika minat, matematika wajib gitu. Jadi matematika apa yang dipilih? Nah, jelas matematika wajib, bukan matematika minat. Kalau di PMDP matematika minat gitu. Kalau di sini berarti matematika wajib. Kenapa? Karena IPS itu belajar matematika wajib, kemudian SMK juga matematika wajib. Nah, jadi mereka yang IPS dan SMK tidak belajar matematika minat. Jadi yang menyatukannya adalah matematika wajib. Jadi hanya 3 tadi bidang studi yang dicek. Apa itu? Matematika wajib, kemudian bahasa Inggris, itu pun bahasa Inggris wajib, kemudian ada dia bahasa Indonesia, ya. Mungkin di sekolah juga, sekolah-sekolah yang lain ada juga matematika bahasa Inggris minat ya. Tapi ini bahasa Inggris wajib gitu. Nah, itu yang keempat. Jadi 4 tadi. Yang pertama tadi rata-rata rapot semester 1 sampai 5, kemudian rata-rata nilai matematikanya, kemudian rata-rata bahasa Indonesianya, kemudian rata-rata bahasa Inggris gitu. Jadi jangan lupa matematika wajib dan bahasa Inggris wajib gitu. Kemudian bobotnya untuk masing-masing nilai tadi, nilai matematik, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu 20 loh. Ya, jadi sangat menentukan sekali. Kemudian untuk akreditasi sekolah itu juga bisa dicek, itu 15 ya, 15 dengan bobot 15 tadi, berarti skalanya itu kalau dia A berarti 100, skala penilaian 0 sampai 100. Kalau dia B itu 75. Kalau C berarti 50, ya kan? Nah, jadi ini 0. Jadi tergantung penilaian nantilah ya. Berarti intinya 0 sampai 100 skalanya kalau dia yang rata-rata rapot. Item 1, item 2, item 2, item 3, item 4 itu juga sama, tapi kalau untuk akreditasi kalau A dia 100, kalau B 75, kalau C 50. Nah, kemudian untuk kriteria daerah asal. Jadi ini mungkin ada 3T, terluar, tertinggal, terdalam, mungkin terjauh ya. Nah, jadi ini 3T ya. 3T itu berarti kalau misalnya dia di daerah-daerah jauh ya, mungkin daerah-daerah tertinggal ya kan. Jadi ini mempunyai nilai kelebihan ya. Jadi misalnya kalau contoh si siswa atau si peserta itu tinggal misalnya di pulau misalnya pulau apa ya? Pulau terluar lah ya, pulau terluar dari Indonesia itu mendapatkan nilai plus ya. Jadi kalau ada seperti itu ada nilai plusnya. Jadi bagi adik-adik yang memang mengambil Poltekkes yang ini, kalau dia tinggal di daerah-daerah terluar ya, mengambil Poltekkes maka itu memiliki nilai plus ya, dengan skala penilaian itu 100 gitu. Jadi kemudian bobotnya itu 10 gitu. Kemudian untuk yang non tertinggal, terjauh ya, misalnya pusat-pusat kota itu hanya skala penilaiannya 50 gitu loh. Jadi keuntungan besar bagi adik-adik yang sebagai peserta dari pulau-pulau terluar. Nah, nanti yang menentukannya itu ya pihak Poltekkes, mana-mana saja itu yang memang memenuhi kriteria daerah-daerah tertinggal ya.
Nah, oke. Nah, jadi ingat untuk rata-rata rapot itu bobotnya 15, kemudian untuk rata-rata matematik 20 bobotnya, bahasa Inggris juga 20, bahasa Indonesia juga 20, akreditasi 15. Oke. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat untuk pendaftaran itu dimulai tanggal 14 Februari sampai tanggal 15 Mei. Itu kita tunggulah pendaftaran siswa ya, pendaftaran peserta. Kemudian pengisian portofolio itu dimulai tanggal 11 sampai tanggal 30 Mei. Jadi mulai tanggal 11 Mei ini sampai tanggal 30 Mei sudah bisa untuk mengisi portofolio. Nah, kemudian penilaian dan pemeringkatan portofolio itu mulai tanggal 2 sampai 5 Juni. Artinya selesai dulu pengisian portofolio. Nah, kemudian untuk pengumuman hasil nominasi tanggal 10 Juni, artinya dipilih yang bisa masuk ya. Kemudian verifikasi dokumen portofolio, artinya ini verifikasi dokumen ini adalah ketika misalnya kamu sudah masuk nominasi, maka kamu akan misalnya mengupload memang yang asli gitu. Jadi diverifikasi sesuai enggak dengan yang aslinya sebelumnya. Jadi ingat, perlu juga yang asli, tapi yang dimasukkan ke sana kan hanya rata-ratanya ya. Nah, nanti mereka akan verifikasi setelah kamu lulus dalam nominasi gitu. Jadi kalau misalnya adik tidak, misalnya membuat contoh nilainya asal-asal tinggi-tinggi gitu kan, Paknya lulus nih. Nah, nanti berikutnya akan dicek. Ketika misalnya verifikasi dokumenmu nggak pas, maka kamu gagal gitu. Hati-hati. Jadi, rapot asli tadi jangan sampai hilang, karena itu sangat digunakan pada saat kamu sudah lulus nominasi. Nah, jadi yang dilihat tadi itemnya kan rata-ratanya kan. Nah, jadi ini sangat berguna ya. Verifikasi dokumen ini hati-hati, ketika kamu sudah lulus maka ini akan dicek kembali dengan keasliannya gitu. Pengumuman hasil seleksi akhir itu tanggal 30 Juni ya, tanggal 30 Juni adik-adik jangan lupa. Kemudian registrasi dan pemberkasan itu ditetapkan oleh Poltekkes masing-masing, dan PK KMB Poltekkes juga, perkuliahan juga ditetapkan oleh Poltekkes masing-masing di mana kamu sudah lulus. Nah, jadi adik-adik harus paham di situ ya. Nah, jadi itu untuk awal kita. Nah, jadi adik-adik harus ingat tadi matematikanya adalah matematika wajib ya. Jadi diingat. Nah, jadi untuk ini, informasi ini sudah saya sampaikan bagi adik-adik. Intinya sekarang tugasmu adalah mempersiapkan. Jadi masukkanlah semua nanti di item, siapkan item-itemnya semua. Kemudian nanti mulai tanggal 11 kamu bisa upload ke Simama, Simama Poltekkes ya. Jadi silakan dimasukkan nanti di website ini ya. Oke. Nah, jadi itu dulu untuk video di part pertama, penjelasan tentang kriteria, kemudian jadwal, kemudian panitianya segala macam, apa-apa saja yang memang sudah masuk, menjawab pertanyaan adik-adik yang menyatakan matematika apa gitu. Nah, saya sudah jawab. Nah, jika ada yang mau bertanya silakan di komentar kembali. Oke, kita langsung saja nanti menjawab pertanyaan adik-adik setelah video ini.